sebagai kawasan wisata dataran tinggi Dieng atau Dieng Plateau selalu menyuguhkan wisata alam yang istimewa. Banyak objek wisata yang bisa dinikmati di sini, mulai dari telaga, candi, gua alam mistis, dan lain sebagainya. Salah satu objek wisata yang terkenal dan banyak peminatnya adalah Batu Pandang Dieng, atau banyak yang menyebutnya sebagai Batu Ratapan Angin. Batu Pandang Dieng sendiri berupa dua buah batu yang bertumpuk di atas bukit di area Telaga Warna Dieng. Batu Pandang Dieng ini menjadi lokasi favorit karena memanjakan mata pengunjung melihat bagaimana indahnya semesta di kawasan dataran tinggi Dieng itu. Selain keindahan alam yang menakjubkan, Batu Pandang Dieng yang posisinya dikelilingi pohon dan semak belukar ini menghasilkan bunyi-bunyian unik tatkala angin berhembus menyisir dedaunannya. Bunyi unik itu terdengar seperti siulan dan suara ratapan. Maka konon bunyi inilah yang membuat objek wisata Batu Pandang Telaga Warna ini dinamai Batu Pandang Ratapan Angin. Di balik keindahan Batu Pandang Dieng ini terdapat legenda hidup yang berkembang. Masyarakat setempat percaya bahwa sejarah Batu Pandang Dieng atau Ratapan Angin itu bermula dari kisah cinta segitiga seorang pangeran dan putri cantik yang tergoda oleh laki-laki lain. Maka terjadilah pertempuran antara dua laki-laki itu. Sang pangeran yang terkenal sakti mandraguna menjadi murka dan mengerahkan ilmu kanuragan yang dimilikinya untuk melawan kekasih gelap sang putri. Angin puting beliung yang sangat dahsyat terjadi di lokasi tersebut. Banyak pohon tercabut dari akarnya. Perbukitan itu pun porak-poranda. Di sela-sela kemurkaannya, sang pangeran mengutuk sang putri dan laki-laki itu. Sang putri menjelma menjadi batu yang terduduk dan kekasih gelapnya berubah menjadi batu yang berdiri. Dua buah batu dan legenda itu yang ada di atas Telaga Warna sekarang menjadi favorit para pengunjung yang dinamakan Batu Pandang Ratapan Angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demeters dimanapun Anda berada, baik yang ada di Jagat Padang ataupun Jagat Peteng, pada kesempatan malam hari ini kita berada di mana Bapak? Batu Ratapan Angin. Batu Ratapan Angin Dieng. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya bersama Bapak Afif, beliau salah satu penjaga juga yang disepukan di sini ya, insya Allah ya, di sini. Karena udah lama beliau di sini, kita akan bertanya sebenarnya Ratapan Pandang itu ada kisah mistis atau misteri apa yang pernah terjadi di sini?
Karena menurut cerita yang beredar, rumor yang beredar, itu sering terjadi penampakan ataupun suara-suara yang terdengar di sekitar. Karena beliau sendiri tinggal tidak jauh dari tempat tersebut. Seperti apa kondisi mistis, situasi horor yang terjadi di sekitar ratapan batu angin ini, bersama Bapak Afif akan menceritakan kisah ataupun sejarah bagaimana ratapan angin ini dikelola dan dibersihkan. Selamat malam Bapak Afif. Ya, selamat malam. Sudah berapa lama Bapak di sini ya? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Sedikit. Kurang sedikit. Oke. Itu langsung bertempat di sini. Aslinya Bapak mana? Aslinya kampung sebelah situ. Oh, kamu sebelah. Iya. Selama tinggal dekat dengan ratapan batu angin ini, Bapak nggak merasa takut dengan kondisi yang seperti ini? Soalnya tadi tim-tim kita mulai dari naik ke bawah, tadi pas tanjakan sudah ada bayangan putih di depan gitu, ke arah ke sini tadi, sempat kaget juga karena mulai dari pintu masuk dipadamkan Bapak ya, listriknya padam, gelap gulita sekali. Nah, sampai naik tadi ada sekelebat bayangan putih, entah itu Pak D demit Om Ocong atau apa, saya juga nggak tahu, atau Bude Kunti nggak tahu. Tapi insya Allah kita ada niat baik di sini karena kita nguri-nguri kebudayaan Jawi, melihat situasi teman-teman belut demit yang ada di sini. Karena tidak ada niat, kita sekedar evaluasi dan nitip perso. Bapak Afif, untuk jenengan tinggal di sini itu pernah nggak ada kejadian-kejadian janggal yang jenengan alami gitu? Pernah. Contohnya seperti apa Bapak itu? Contohnya pernah, malah yang benar-benar saya sampai merinding itu pas waktu siang. Jadi kebetulan di sini lagi ngumpul rame dan saya posisi ada di situ. Ketika saya lihat ada orang lewat, saya kan langsung di belakangnya kan. Nah, tak diikutin sampai sini, sampai tak cari di bawah nggak ada. Memang ada suara, cuman istri saya di bawah situ dan saya tanya nggak ada yang lewat. Untuk suara apa itu Bapak? Mungkin suara ketawa atau suara orang memanggil atau gimana? Kalau suara kayak orang nangis, memanggil itu sering tapi malam. Suara angklung pernah. Itu sering, bahkan sama istri pernah dengar juga. Cuman kan karena saya punya keyakinan asal di sini saya niatnya nggak ngerusak, nggak bikin kotor area sini, insya Allah aman gitu. Betul, saya punya Pak. gitu. Barusan tadi ada sosok kajian bolo demit di sini tadi, belakang bapaknya kayak tadi ya. Ada bayangan sini sampai merinding ini ya. Biasa kalau bolo-bolo demit hadir itu secara sistematis indera manusia itu kayak bulu kuduk merinding gitu ya. Itu secara otomatis, secara awami. Tapi kalau secara supranatural, secara mata batin itu pada ada kehadiran, ada gesekan tenaga dari dunia lain ke dunia alam, itu biasanya ada getaran seperti itu. Pak Afif, untuk batu pandang sendiri itu kira-kira sudah berdiri atau beroperasi sudah berapa lama itu? Kalau setahu saya mungkin sekitar 2012 atau 2013. Terus untuk kejadian-kejadian ini ya, mungkin Pak Afif selama ada di sini ada nggak pengunjung yang diganggu atau mungkin pengunjung yang melihat atau merasakan gesekan langsung dengan penunggu-penunggu demit-demit di sini Bapak? Kalau untuk ratapan angin alhamdulillah ada cuman 1-2 orang aja. Cuman kalau yang bawah sini, pas di bawah sini batu rata itu memang sangat rawan. Apalagi maaf kalau ada pengunjung yang sembrono gitu, itu sering langsung keluar dari situ langsung kesurupan lah apa itu. Pas kejadian 2-3 tahun lalu lah pas bawah sini buka. Kalau untuk sini alhamdulillah aman. Ini ada juga yang kesurupan gitu ya? Iya. Itu biasanya itu kesurupan karena mereka melakukan kesalahan atau mungkin mereka itu sembrono atau tidak sopan berkata yang kurang baik menurut mereka atau gimana itu Pak? Kurang lebih kayak gitu. Contohnya orang berpasangan mulai masuk udah kayak berantem, keluar dari situ udah kesurupan.
Nah itu perhatikan Demeter semuanya ya. Demit aja gak suka sama orang yang berantem, apalagi manusia. Jadi tolong jaga kedamaian antara demit. Jadi mendemitkan manusia dan memanusiakan demit, seperti itu kayaknya. Terus untuk ada nggak Pak larangan-larangan yang mungkin harus dihindari ketika kita memasuki area Dieng, khususnya di Ratapan Batu Angin ini? Nomor satu yang jelas, bukan mungkin nggak di Ratapan Angin aja, dimanapun yang jelas sopan santun itu kan harus dijaga. Istilahnya sopan santun ya berarti kalau kita berbuat sembrono apa bukan di sini aja, mungkin ya efeknya ya kita nggak tahu kan. Yang penting intinya itu di mana aja gitu, di mana kita berada, bahwasanya untuk kesopanan juga untuk tata krama, walaupun itu di dunia lain mereka juga butuh untuk dihormati. Betul. Terus sempat ya Pak terjadi sesuatu yang sempat membahayakan pengunjung dan sebagainya gitu untuk para hantu-hantunya. Pernah ada nggak penampakan yang menurut Bapak sendiri itu terlalu menyeramkan atau gimana itu? Kalau alhamdulillah, kalau untuk saya sendiri alhamdulillah belum. Karena memang dari saya masih ingat ketika saya melangkah ke sini pertama, saya punya di hati, yaitu kayak tadi yang saya bilang, saya nggak akan merusak, tapi saya akan di sini akan berkarya dan berjuang buat keluarga. Nah itu yang bikin saya mantep. Kalau untuk pengunjung yang lain ada yang yaitu yang kadang kesurupan, tapi kan maksudnya sebabnya apa kan saya nggak tahu. Tahu-tahu ada orang kesurupan gitu terus evakuasi gitu. Cuman nggak banyak banget sih. Terus kalau dievakuasi biasanya kemana Bapak? Ke puskesmas atau mungkin ke orang-orang pintar sekitar sini? Di atas biasanya dari rombongan itu salah satu dari mereka ada yang tahu tentang ilmu gaib itu kayak gitu. Baik, pemirsa, Bolo Demit dia manapun ada berada, Demiters di alam Padang ataupun di alam petang, seperti apa ratapan angin di malam hari bersama tim Bolo Demit. Malam ini kita akan telusuri sejauh mana demit-demit bolo-bolo yang ada di atas. Welcome enggak sama kita? Atau mungkin nanti mereka mau memperlihatkan diri di depan kamera. Ikuti terus penelusuran tim Bolo Demit dalam penelusuran di Ratapan Angin Batu Dieng. Selamat malam Demiters dimanapun Anda berada, selamat malam. Kali ini setelah tadi kita bicara sama beliau Bapak Afif, langsung kita akan menelusuri seperti apa kondisi Ratapan Angin Batu Pandang. Betul Bapak ya, Ratapan Angin Batu Pandang. Jenenge memang agak panjang, tapi ya seperti itulah. Tapi pada kesempatan malam hari ini malam spesial sekali, karena saya ditemani oleh salah seorang penyiar radio juga TV juga yang sudah terkenal di alam nyata juga alam gaib. Ada Mbak Indun Kumala. Wala Juhai. Apa kabar Mbak Indun? Alhamdulillah baik. Tapi tiba-tiba malam ini kayak nggak baik deh. Ada apa? Anda merasakan ada sesuatu gitu? Iya, padahal baru awal ya. Baru awal? Kecium banget tadi. Baunya? Iya. Harum banget tapi ya. Saya pernah mendengar Anda juga termasuk orang juga ya? Terus sensor ya, kita tidak endorse. Tidak dapat endorse. Dari pertama masuk tadi, saya tuh sudah merasakan aura yang kurang enak sebenarnya ya. Iya benar. Menurut Mbak Edun sendiri gimana? Luar biasa banget sih. Tadi baru naik itu beda banget auranya dari bawah. Terus waktu naik berat banget rasanya. Terus ya? Waktu tadi di rumahnya Pak Afif ya, itu kayak ini tapi yang nyium aku doang atau sama tim ya, itu harum banget. Tapi benar doang sih. Ya gitu. Mungkin itu ada Mbak Demit yang sedang lewat. Iya. Anda merasa takut hari ini? Banget, karena ini first time syuting horor ya. Biasanya cuma ketemu sama orang-orang horor. Gitu ya? Sekarang syuting horor. Tapi merasa takut gak? Tak ajak pada kesempatan malam hari ini untuk menelusuri? Sebenarnya takut nggak takut sih ya, karena
udah ada pawangnya juga, jadi nggak takut sih, berani. Jangan lupa juga nih ya, buat teman-teman yang baru mampir di channelnya Bolo Demin, di subscribe, like, komen, dan share tentunya. Baik, nanti ada hadiah khusus, ada gadis semuanya. Apa itu? Jodoh buat Indonesia. Oke, sedikit intermezzo karena untuk penghilangan rasa takut beliaunya, Mbak Indun. Betul. Dia takut sekali. Udah deg-degan banget. Udah deg-degan. Baik, Bolo Demin di mana-mana Anda berada, mari kita bersama-sama kita lihat seperti apa kondisi ratapan angin batu pada malam hari ini. Ayo Mbak Indun, kita jalan. Let's go. Ini pintu masuknya ya. Ini pintu masuk ini. Oke. Ada melihat sesuatu? Belum. Ini pintu masuk dari ratapan angin ya? Iya, ratapan angin ini. Oke, emang jalannya naik turun ya? Wah, kenceng banget ini. Iya, bener. Lihat Mbak Indun. Ini ada pohon gede. Iya. Ini tadi saya lihat ada kaki ini tadi. Oh ya. Ada kaki ini. Di mana? Tuh. Saya nggak tahu di mana ada apa enggak. Oke, sebenarnya aku nggak terlalu bisa sih, cuman bisa ngerasain aja. Merasakan masuk aja sudah kelihatan begitu. Iya, luar biasa banget ya. Oke, coba deh kita langsung ke atas. Kita langsung, ini kita lebih Bukit ekstrim ya. Batu Pandang. Ya, untuk teman-teman yang mau ke sini boleh. Ya, tapi ya itu harus jaga attitude, kesopanan. Iya benar. Sebagainya, ya. Karena kita sebagai manusia pun juga harus dihormatin. Nah, iya, betul itu. Nah, kita kan sama makhluk nih juga harus menghormatin juga ya. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. Pak D. Budi Demit. Oh iya. Iya, selama niat kita baik sih kayaknya aman-aman aja. Iya, ya. Tapi tidak dengan suara Anda deh, ada ketakutan gitu ya. Bener. Tapi ya lumayan sih. Ya, lanjut. Lihat sini. Oh itu ya. Katanya sih kamera bisa sound di sana. Lihat. Ini. Assalamualaikum. Pak D. Batu. Kalau dari Mbak Jamrong sendiri melihat apa? Udah sampai sini? Ini di atas tuh tadi ada sosok berdiri ya, orang. Suara apa itu? Tidak tahu itu. Bener, serius dengar suara loh. Iya, dengar. Itu ada yang berdiri itu ya. Tapi di bawah sini itu kayak ada sebuah sinar. Nah, itu kayaknya Mbak. Oh pusaka. Tapi tadi sempat dengar sih dari cerita-cerita emang kayak ada penampakan pusaka gitu loh di daerah sini. Iya. Berarti Mbak Jamrong udah tahu. Ya? Bener Pak Afif ya sini ya pusakanya ya. Iya. Iya bener berarti. Oke. Nah ini. Selain itu ada lagi nggak? Ya. Oke Pak D. Oke, siap. Saya lanjut ya. Oh iya. Ada pesan? Beliau ingin kita meneruskan perjalanan. Gak apa-apa, welcome. Pak D Demit gitu. baik. Dia sosok seorang tua ya. Sesepuh di sini ya? Seorang tua, dia jenggotan gitu. Tadi ada di atas itu. Baik dia, baik. Berarti udah welcome ya? Udah welcome. Oke. Lanjut lagi Mbak Iden. Ya, tetap deg-degan? Udah agak di sini agak ringan sih sebenarnya daripada di bawah tadi loh. Iya, tadi memang di pintu masuk tadi ada sesuatu yang sangat berat ya. Apa mungkin ada bentrokan antara makhluk astral ke manusia? Biasanya kan ada tabrakan energi gitu kan, kalau emang nggak suka. Gesekan energi antara makhluk astral dan manusia itu biasanya itu terhimpit di dada, sesak gitu biasanya. Kebanyakan tadi seperti itu. Kalau untuk yang belum mempunyai energi, dia itu merasakan merinding. Merinding terus ketakutan yang amat sangat.
Iya, kayak rasa was-was gitu nggak sih? Ya, was-was seperti itu. Oh iya ya. Lanjut, tidak apa-apa. Ini semakin naik. Assalamualaikum. Lanjut. Om Demit. Kita naik lagi. Pak Demit. Permisi. Oke, kita berdiri dulu. Permisi. Wah, hebat ini. Udah lihat ini. apa? Ada apa? Udah melihat sosok kah? Ada deh. Lihat. Nah, sini. Oke. Jadi, sobat, abang lihat ini ada batu. Iya. Ada batu gede nih ya. Ini tempat apa sih nih? Ini sebenarnya tempat foto selfie. Oh. Ini juga salah satu spot foto juga di Bisikan ya, di Batu Angin ini. Cuma ini auranya kuat tapi lembut, Mbak. Iya, benar-benar. Ini lembut auranya. Adem sih kalau aku ngerasain. Adem, tidak seperti di bawah tadi. Iya, benar. Ada. Bentar, saya ada. Oke. Udah deg-degan banget. Ada kakek berjubah. Sebelah sini. Dia di mana tuh tempatnya? Atau dia suka keliling di sini? Sebenarnya dia suka keliling, cuma dia seringnya di sini. Mungkin dia ini rumahnya atau gimana. Oh. Dia mempunyai yang berwibawa ya, wajah berwibawa seperti itu. Dia berwibawa. Dia sudah melihat kita dari awal masuk. Oh, berarti udah lihat ada ya. masuk. Dia juga welcome juga sih. Welcome juga, karena kita juga tadi kurang nuwun dari tadi ya. Ini auranya adem ya, nggak panas banget. Iya benar. Tapi kalau di biasanya kayak gini kan aura-auranya udah tercampur ya antara negatif sama positif ya nggak sih? Nah tapi kalau di sini lebih apa dominannya nih? Dominannya di sini ke positifnya. Dominannya ke positifnya ya. Ya betul. Kalau yang kenceng tadi di depan tadi di daerah di rumah Pak Afif tadi. Iya benar. Kayak rasanya tuh sesak banget tadi di dada. Terus sebenarnya banyak di bawah tadi melihat kita ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Ya mukanya mohon maaf agak-agak mungkin di dunia mereka ada cantik ya, tapi di dunia kita wah mungkin ya nangis lah kalau anak kecil lihat. Nah itu kalau semisal dengan wujud seperti itu emang wujud aslinya atau memang dia menyerupai? Itu wujud aslinya Mbak Din. Wujud kalau aslinya, dia ya? menyerupai itu biasanya dia menyerupai manusia apa gitu. Oh gitu. Ya, tapi kalau wujud aslinya ya misalnya mohon maaf nih kayak Mbak Kunti ya seperti itu wujudannya ya sering kita lihat putih tinggi baju panjang tapi sebenarnya rambutnya itu gimbal ya, rambutnya itu keluar bukan lurus kayak kerembatan gitu, tapi yang sering di konten-konten kok lurus kerembatan. Iya, nah, bener gitu. Mungkin ada salon kali ya jadi menurut saya ya kalau Mbak seperti Mbak Kunti itu untuk perwujudannya itu memang dia sering pakai sosok putih, rambut panjang itu terurainya tidak lurus tapi agak keluar agak gimbal. Panjang gitu ya. Terus kalau untuk penampakan Om Ocong yang sering kelihatan itu secara mata baca sebenarnya itu mereka itu tidak melompat gitu loh. Terbang seperti layangan. Cuma ya prediksi mereka sendiri lah. Karena mungkin mereka melihatnya pas seperti itu atau seperti apa. Itu aja yang penting intinya apapun jenisnya demit itu selama kita baik pada mereka juga baik pada kita. Iya benar. Intinya attitude. Betul. Ketika kita mengeluarkan aura positif kita juga akan mendapatkan hal yang positif juga ya. Itu kenapa konten kita belum demit karena apa? Kita itu serawung. Tidak hanya serawung pada manusia, tapi juga pada demit. Iya. Demitnya nunjukin itu. Demit menunjuk demit. Demit terus kita lanjut lagi karena lanjut masih lagi ya. Ada di sana ya. Kita lanjut next. Ini
Kita Mbak Idun. Ada apa? Ada Mbak Kunti sana kayaknya. Sebentar. Di mana? Ada om sana. Oh, terbang. Tadi sana melintas di sini tadi. Wow. Tadi di sini ada melintas kayak kain putih itu tadi. Oke. Takut? Enggak sih, enggak penasaran sebenarnya. Ya, coba. Oh, coba. Ini Mbak Idun. Ya, ada batu lagi. Ya, ini banyak batu nih. Kita berdiri sini dulu. Kita sapa bulu-bulu di sini. Assalamualaikum, Pak Di, Bu Di. Selamat malam. Selamat malam. Mbak Idun mungkin bisa ngobrol ke mereka. Enggak, terima kasih. Coba. Enggak tetap deh. salam ada Om Budi. Assalamualaikum. Udah gitu aja kan. Ini saya rasakan auranya agak ada negatifnya nih. Karena apa ya? Ya tidak semua yang kita datangi itu welcome. Ada yang merasa diganggu juga. Nih mulai merinding nih, serius. Serius deh. Tadi lompatannya dari sini ke sini tadi. Wow. Nah, ini dari batu. Serius Sini, nih, bener-bener sini, merinding sini. nih. Oke, dari batu ke batu. Di batu ke batu ini. Kalau sini ada kayak tosan aji. Kalau di sini dominannya apa? Dominannya, wah ini campur ini. Ini ada yang tua, ada yang muda. Oh, tapi yang tak lihat ini bercampur tadi ya. seringnya ada penampakan ya Mbak Kunti gitu. Ada pusakanya juga. Sini kayak tosan aji. Iya. Kewarnanya itu agak kekuningan panjang, mungkin keris mungkin dia. Itu apa tuh di belakang? Kan apa tadi sekelebatan? Wah, Aduh, mulai pusing. Masya Allah, subhanallah. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Budi, baik-baik ya, Om. Udah mulai pusing nih. Jangan pusing, Mbak. Tapi yang apa ya? Bisa nggak? Mereka kayak ada ngasih sesuatu nggak sih? Ya, kalau mereka sih, kalau ada datang gini, biasanya cuma senyum, yang merasa welcome, ya enggak ya mencucu, kayak menyeringai gitu, dengan pandangan yang agak sinis ya memang wajahnya seperti itu ya. Oke. Nah, cuma ya, aduh ada yang lewat lagi Mbak itu. Udah agak berat. Oh, ada teman-teman indigo yang bisa lihat ya. Yang bisa lihat, coba di atas itu kamera tunjukkan. Tapi kok di sini ada nggak sih kayak yang bentuk siluman? Ada Mbak Indu. Ada. Coba lihat di ini, ada batu ini. Indigo bisa lihat ya. Nggak bisa ada lihat apa, sih. ada apa di sini. Ya, ini yang menyaksikan nanti. Ada suara itu kayak terjun air. Sini nggak ada air Mbak Idun. Nah tadi terus gitu. Nggak tahu. Nggak ya? Kencing kali ya. Oke. Pertama dulu nih. Ada. Oke. Lanjut lagi. Ya lanjut deh. Lanjut. Di sini berat. Di sini berat banget ya. Lanjut dulu deh. Itu batu pandang. Ya, ini batu pandang. Ini kalau pagi bagus sekali ini Mbak Idun. Iya. Sekali ya, karena ini banyak batuan dan biasanya batu-batuan itu sering dihuni oleh bulu-bulu demit Mbak Idun buat tempat tinggal. Oh, gitu. Apalagi batu-batu gede. Itu kadang bisa untuk istana atau rumah atau tempat berkumpulnya mereka. Oh, di sini ya? Iya, sini. Ini batu pandang ratapan angin. Tadi ada kayak apa? Pom ocong lah di situ tadi. Di belakang. Lah. Kalau bertemu ataupun lewat di tempat-tempat yang kiranya itu ada something, ada takut sesuatu, silakan permisi atau membunyikan klakson atau apa, itu adalah tanda kita permisi. Karena kadang suatu saat tuh Mbak Indu, kita lewat suatu tempat, karena yang namanya demit itu kan ada yang baik, ada yang usil juga. Iya, betul. Kadang merasa dikesampingkan, kita lewat tidak permisi, kadang jalannya satu jadi dua, akhirnya satu masuk ke sungai.
Oke, berarti kayak yang ini aku pernah dengar sih cita-cita kayak tersesat gitu. Iya, berarti kayak emang sebenarnya pandangan kita bener ya. Bener. Cuma kadang ya mungkin dia punya kesalahan apa, mungkin dia kencing sembarangan atau mungkin kembali lagi ke attitude ya. Ke attitude masing-masing. Dan biasanya itu ada kesalahan pada diri manusia. Kenapa mereka bisa disesatkan seperti itu? Oke. Intinya itu apa ya? Kalau orang Jawa itu lembah mana, terus bahasanya bagus, kita merendah, seperti itu. Orang Jawa seperti itu. Karena dimanapun lah, kalau kita sopan pasti mereka segan. Dan satu lagi, walaupun kita mempunyai suatu kemampuan dan sebagainya, kita skip lah, jangan perlihatkan. Mereka juga tahu kita punya kemampuan. Tapi kadang kalau kita keluarkan dengan kesombongan, mereka malah lebih boleh maju dikit nggak sih? Boleh maju dikit nggak? Ada yang di belakang itu ya? Ngerasa banget. Iya, di belakang masih ada, datang. Iya, oke. I'm so sorry. Coba itu, bentar. Dia mau ngomong. Ini kebetulan Pak Di. Ya, Pak Di. Hai. Dia mau bicara tapi kan enggak bisa sampai ya. Dia ingin menyampaikan pesan. Ya, istilahnya tempat-tempat keramat ataupun tempat-tempat sejarah yang ada di daerah-daerah itu selayaknya itu diuri-uri. Seperti peninggalan, terus kayak petilasan dan sebagainya. Harus diuri atau dibudayakan seperti itu. Iya, dibudayakan, dijaga. Jadi jangan sampai punah lah. Kasih keyakinan pada anak cucu kita bahwa Mbah Eyang itu ada gitu loh. Jangan sampai menghilangkan suatu budaya ataupun adat gitu. Iya, betul. Beliau sangat bijaksana sekali. Kayaknya ini yang di atas tadi. Ngikutin kita berarti ya? Auranya, wow. Auranya positif, Mbak. Auranya positif. Iya, sepositif apapun kalau kita kerasa tuh juga dulu ya. Iya nggak sih? Tetap mungkin Mbak Edun belajar. Belajar untuk merasakan suatu kehadiran suatu makhluk astral. Oke. Belajar menghadirkan prioritas benar gesekan seperti itu. Tapi nanti biasanya kalau makhluk astral itu terlalu kuat dan itu jahat, wah akhirnya apa? Kesurupan. Oh, gitu ya. Dan kesurupan itu biasanya itu juga ada alasannya biasanya. Tidak sembarangan nyurupi gitu loh. Ya seperti tadi lah ya, macam-macam, ada yang attitude-nya kurang, mungkin buang sampah sembarangan dan sebagainya. Pas kita buang sampah, ada demit di situ duduk, marahlah dia. Ya. Seperti juga kalau kita duduk ya kan, kita dilempar makanan ya pasti marah lah. Betul. Ya walaupun tidak kelihatan, paling tidak ada satu kata, amit maaf bah nyuwun sewu. Itu intinya. Nyuwun sewu mbak. Nah, ketika saya bingung nih. Baik, Demeter dimanapun Anda berada, kita lanjut karena masih ada step berikutnya. Ini ya jalur menuju step. Menuju ke step 2. Ya. Nah, lihat. Jalan seperti ini, Mbak. Ini kayaknya bau-bau bunga sih. Karena kan lagi ini bunga ya. Bunga sih. Cuma kan ada yang bau bunga asli, ada yang bau bunga gawan, Mbak Indun. Oh, I don't know kalau itu. Nah, ini naik lagi. Oke, kita naik lagi. Mesti. Oh, ada yang di belakang, Mbak Indun, atas. Di atas. Belakang atas itu. Oh. Sini ya, sih. Di daerah sini belum ada? Belum sampai sini. Oh iya benar. Oke, ini sudah sampai step berapa ini Pak? Step 2. Nah step ini 2. Sudah sampai step 2 ya. Tahu ya, merasakan sesuatu? Iya kayak mual. Mual? Iya mual. Aman sih, aman. Yakin aman? Aman. Aman. Ngerasa mual aja tadi. Hibitan energi gesekan tadi selama di atas sampai di bawah itu menyebabkan apa ya? Napas itu sesak sebenarnya. Iya, ada napas sesak, ada batuk juga. Ya karena energi itu memang ada yang energi negatif, ada yang energi positif. Pak Afif, untuk Pak Afif sendiri pernah nggak malam-malam sampai ke sini gitu? Kalau yang sampai sini belum, paling sampai bawah situ. Sampai bawah yang satu tadi. Oh, emang udah nggak kuat dulu. Emang semakin tinggi itu auranya semakin pekat loh Pak, semakin pekat. Walaupun
ada energi positifnya, tapi karena kekuatan apa ya, powernya yang terlalu tinggi, karena ketuaan, keilmuan atau yang jaga itu terlalu banyak di atas, jadi himpitan energi itu semakin kuat. Kalau semakin kuat nanti kan nafas itu sesak jadinya. Jadi tetap hati-hati. Dan biasanya kalau nafas sesak, orangnya nggak kuat, ada debit nakal masuk dia. Oh gitu, secara otomatis ya? Ya, terus masuk. Karena apa? Kadang debit itu masuk posisi manusia itu kurang fit. Lamun mungkin, terus lagi memikirkan sesuatu tapi di tempat yang salah. Oh iya benar. Susah, ya kan? Kalau Pak Afif dari bawah tadi sama sini apa yang dirasain? Ya itu karena ada temen mungkin nggak terlalu. Ya. Cuman biasanya memang paling berat pas tadi Mbak di depan spot foto itu. Ya. Di depan spot foto? Kalau mulai masuk memang agak berat. Oke. Karena ini saya lihat tuh kayak suatu apa ya? Kayak istana Pak, saya lihat Pak. Seperti istana, tapi penghuninya itu seperti kayak orang-orang tua memakai jubah. Berarti orang zaman dulu banget ya? Iya, kan juga orang zaman dulu ya. Kalau biasanya pakai jubah berarti emang orang-orang penting, tokoh-tokoh penting ya biasanya tuh. Di belakang sini Mas sebenarnya ada petilasan. Belum lama keungkap, ini petilasan Mbah Eyang Kolodeti itu pas sebelah batu. Oh, petilasan itu ya. Petilasan. Pantesan energinya kuat sekali ke situ karena di sini kan ada jalurnya Bapak ya. Beda jalur gitu. Kalau ke situ harus lewat muter jauh. Oke, ternyata di belakang ini ada petilasan Mbah siapa? Mbah Eyang Kolodeti. Mbah Eyang Kolodeti. Ya. Wow. Itu siapa beliau Bapak ya? Kalau itu sesepuh Dieng.